Pada firman Tuhan ya, kalau minggu kemarin kita belajar tentang bahasa iman, tapi hari ini saya bicara tentang logika iman. Saya pernah sampaikan ini khotbah beberapa tahun yang lalu, tapi menurut saya ini penting kita dengar kembali, karena memang saudaraku di tengah-tengah posisi kita, keadaan kita, virus corona menuntut kita harus punya logika iman, saudara. 2 tambah 2 4. Kalau saudara pergi ke Amerika, 2 tambah 2 tetap 4. Saudara pergi ke Cina, 2 tambah 2 tetap 4. Saudara pergi ke Malaysia atau Singapura, 2 tambah 2 tetap 4. 4 kali 4 itu pasti 16. Saudara pergi kemanapun, 4 kali 4 tidak pernah berubah menjadi nilai 16. Tapi tetap 4 kali 4 itu 16. Kecuali saudara pergi ke suku Kubu, atau saudara pergi ke suku Halmahera, Kalimantan, atau saudara pergi ke suku Baduy yang tidak mengenal istilah tersebut, maka ketika saudara berkata 4 kali 4 16, maka dia akan bilang sempat tidak sempat harus dibahas. Itu logika, saudara. Kenapa? Karena hukum matematika, saudara, membangun satu logika berpikir, dan itu serentak terjadi, itu serentak terbangun. Kapan dibangunnya? Ketika orang mendengar rumus matematika. Siapa penemu logaritma? Siapa yang jurusan matematika di sini? Logaritma ada? Di Tuhan, semua di sini jurusannya sastra dan budaya. Perumus matematika membangun satu logika berpikir, sehingga kemanapun orang pergi, maka logika itulah yang ada. Pada waktu saudara belanja sesuatu, Bapak Ibu, ketika kau belanja 100.000 dibelanjakan 50, maka hukum matematika berjalan. Saudara nggak bakal bisa dibikin. Kenapa? Karena sudah terbangun satu logika berpikir yang dibangun oleh rumusan-rumusan matematika. Seharusnya begitulah kita dengan Tuhan. Logika Tuhan tidak sama dengan logika kita. Gambaran Tuhan terhadap manusia tidak sama dengan gambaran kita terhadap masalah yang kita hadapi. Karena itu harus ada penyesuaian logika. Firman tadi, lagu pujian tadi berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seharusnya bagi manusia bagaimana? Lu, ketika kita berkata bagi Tuhan, mohon maaf jangan direkam, suara saya agak sedikit merdu. Tak ada yang mustahil, saudara. Terus kira-kira bagi kita bagaimana? Halo? Ketika kita berkata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, maka bagi manusia, anak-anak Tuhan apa, saudara? Sambung dalam hati masing-masing. Sebab itu bicara tentang logika iman. Ngerti sampai di sini? Jadi logika iman adalah membangun satu logika dalam pikiran kita agar bisa diterima oleh iman kita. Yuk sama-sama buka Markus pasal yang ke-5. Sekali lagi, 1, 2, dan 3. Anak ini saudara lihat, satu peristiwa terjadi ketika anak seorang kepala rumah ibadah sakit keras, dan pada usaha dia minta pertolongan Yesus. Saudaraku, waktu sedia berkata, Tuhan tolonglah, anakku hampir mati. Kalau dalam teks yang lain di situ dikatakan, anakku sakit keras dan hampir mati. Tapi ketika Yesus mendapati keluarga tersebut, orang-orang berkata begini, ngapain kau menyusahkan guru lagi? Anakmu sudah mati.
Ketika dia sampai ke rumah itu, apa yang dikatakan Yesus? Anakmu tidak, tetapi pada saat Yesus berjumpa dengan orang tersebut, Yesus berkata gini, tenang, anakmu tidak mati tetapi tidur. Lalu semua orang bertertawakan dia. Kalau saudara pergi ke tempat orang mati, tiba-tiba ada seorang yang berkata, ngapain kalian nangis? Ini orang lagi tidur, bukan mati. Terus orang lain berkata, masa orang sudah dinyatakan mati kok dibilang tidur? Tapi ini mengajarkan kepada kita, adakah yang lebih parah dari kematian? Sakit berat mungkin masih bisa sembuh. Kemiskinan mungkin masih bisa bertahan hidup. Tidak dapat kerja mungkin saudara masih bisa mencari sesuatu nasi. Tapi ketika orang sudah mati, bisakah makan lagi? Itu artinya kematian menjadi masalah terbesar. Penyakit saja sudah menjadi masalah terbesar buat orang keluarga tersebut, apalagi kematian. Jadi tidak ada yang lebih parah dari kematian. Tidak ada yang lebih berat pergumulan daripada mendapati orang-orang yang kita kasih meninggal dunia. Sudah berat masalahnya, sudah kompleks apa yang terjadi dalam pergumulan keluarga tersebut. Anaknya meninggal, tapi ketika anak itu meninggal, dalam pola pikir Yesus, anak itu ngapain sudah? Anak itu berada dalam keadaan apa? Dalam pola pikir Yesus, anak itu sedang tidur. Orang yang tidur bisa dibangunkan. Orang yang pingsan belum tentu saudara bisa bangunkan. Tapi orang yang tidur itu dengan mudah dibangunkan. Ini yang saya sebut membangun logika iman. Apa saudaraku, dengan cepat saja membangun logika iman, maka yang pertama sekali adalah memindahkan sesuatu yang tidak mungkin sedikit lebih mungkin. Amin. Memindahkan masalah berat sedikit lebih ringan. Itu logika iman. Saudara memang sadar secara manusiawi, maka dalam pikiranmu masalah ini tidak bisa engkau selesaikan. Air matamu sudah mungkin tidak bisa lagi keluar karena sudah kering. Artinya secara kedagingan kita, kemanusiaan kita, mungkin masalah kita lebih besar sekali. Tapi Yesus minta kepada kita, itu mungkin berat, itu mungkin pergumulan, tetapi Tuhan berkata, taruh itu menjadi lebih ringan sedikit. Seperti Yesus berkata kepada anak itu, kepada keluarga itu, dia bilang apa? Anakmu tidak mati, anak ini tidak mati, tetapi itu artinya saudara, pindahkan sedikit masalah yang engkau hadapi. Pindahkan sedikit pergumulan, kesakitan apapun yang engkau hadapi, sedikit lebih engkau terima secara logika. Sehingga ketika logikamu berkata, aku kok sakit keras, oh udah gak apa-apa, itu pasti biasa-biasa saja. Amin saudara. Ketika rumah tanggamu tidak tentram, ketika rumah tangga kita, keluarga kita, mungkin hubungan kita tidak harmonis, maka jangan terlalu diberat-beratkan dalam pikiran kita. Kurangi sedikit, mungkin ini hanya sebagai pelengkap sukacita dalam keluarga. Bisa nggak saudara seperti itu? Dengan kita mentransfer, memindahkan sesuatu yang tidak mungkin sedikit lebih mungkin dalam pikiran kita. Ini yang saya sebut adalah logika iman. Karena lebih mudah bagi kita membangunkan orang yang tidur daripada membangkitkan orang mati. Betul? Kalau saudara ditanya, mana lebih mudah? Membangkitkan orang mati atau membangunkan orang tidur? Tentu yang lebih mudah adalah membangunkan orang tidur. Saudara kalau lihat Alkitab kita, Alkitab yang saudara pegang, lihatlah
Ada kalanya saudara Tuhan ajar kita dengan cara-cara seperti itu. Masalah yang kita hadapi, penyakit yang kita hadapi, kepastian hidup yang sampai hari ini mungkin belum kita terima. Berat sekali. Sampai botak kepala saudara. Sampai botak kepala. Rotok semuanya. Sampai di depan dibilang seperti profesor, karena terlalu banyak pikir tentang kehidupan. Terkena gelar si profesor. Habis rambutnya mikir sesuatu. Saudara, dia hanya minta satu hal, untuk membangun satu logika iman. Pindahkan sesuatu yang tidak mungkin dalam alam pikiran kita menjadi mungkin. Amin, saudara. Lihat Yesus. Orang-orang menertawakan Yesus. Oh Yesus, lihat. Kenyataannya adalah ini orang sudah mati. Kenyataannya adalah ini orang sudah punya sertifikat kematian. Mana mungkin kau berkata bahwa dia sedang tidur? Jangan salah saudara. Ini bicara logika iman. Menaruh satu gambaran yang gampang, yang lebih mudah kita terima untuk kita lakukan. Pindahkan sedikit sesuatu yang tidak mungkin itu. Di tengah-tengah COVID-19 ini saudaraku, banyak hal yang hari-hari ini terjadi. Banyak orang pun sampai hari ini pun saudara berada dalam puncak stagnan. Belum lagi orang berada di dalam ketakutan. Virus hari-hari ini, gambaran virus corona membuat semua sendi-sendi ekonomi melemah. Makanya sampai hari ini saya tidak akan bicara tentang pembangunan gereja. 2 minggu yang lalu ada anak-anak Tuhan yang kasih untuk pembangunan gereja, belum saya umumkan. Saudara, saya tunggu dulu. Tapi di tengah-tengah keberatan itu, saudara, pergumulan itu, mari sedikit pindahkan. Mungkin kita sadar secara ekonomi hari ini, saudaraku, dampak corona begitu berat. Tapi pindahkan, jangan karena masalah itu begitu berat dalam diri kita sehingga kita tidak membangun satu logika iman kita untuk sedikit mempermudah, meringankan beban, paling tidak pikiran kita sedikit lebih tenang. Karena itu untuk membangun satu logika iman, pindahkan yang pertama. Pindahkan sesuatu yang tidak mungkin dalam alam pikiran menjadi mungkin. Amin, sudah. Amin. 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 Kayaknya belum makan ya. Pindahkan. Apa yang hari ini kau alami? Penyakit apa yang hari ini? Permasalahan apa yang hari ini begitu berat dalam hidup? Kenyataan pahit apa yang hari ini membuat engkau seperti stres? Dia berkata pindahkan. Katakan dia tidak mati, tetapi tidur. Sesuatu secara fisik yang bisa kita gerakkan, yang bisa kita lakukan. Itu sudah. Secara fisik manusia tidak bisa membangunkan orang mati. Tetapi kalau dalam pikirannya ada pikiran menggantikan tadi orang mati menjadi orang yang tidur, maka tindakan kita secara fisik dengan mudah kita bisa membangunkan orang tersebut. Pak, itu kan Tuhan Yesus betul. Itu Tuhan Yesus yang lakukan. Tetapi orang percaya dituntut oleh Tuhan. Seberat apapun masalahmu, pindahkan sedikit. Dan selebihnya biarkanlah kuasa Tuhan yang bekerja. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Jadi seharusnya bagi orang percaya tidak ada masalah yang paling berat di dunia ini. Amin. Amin. Tidak semangat kali saya lihat. Yang kedua, ayat 40.
Masih adakah yang punya iman yang teguh untuk membantu saya membacakan ayat ini, ayat yang ke-40. 41 sebenarnya. Markus 5 ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talitaku yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekali lagi. Ayat 41. Lalu dipegangnya tangan anak Memindahkan sedikit sesuatu yang tidak mungkin dalam alam pikiran kita terima dengan iman kita menjadi lebih mudah kita terima. Ngerti sampai di situ? Pertama begitu, pindahkan sedikit sesuatu yang tidak mungkin menjadi lebih mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau dalam gambaran iman kita, dalam gambaran pikiran kita bahwa sesuatu masalah itu sudah mungkin, sama seperti Yesus, sesuatu dalam pikiran Yesus itu, anak itu sedang tidur, maka mulutmu harusnya berkata apa? Artinya apa? Antara imanmu dan perkataanmu harus sejalan. Amin. Amin. Ini banyak orang imannya sudah teguh, tapi begitu lihat kenyataan, ya sudahlah. Waktu berdoa di rumah saudaraku luar biasa, imannya berkata semua masalahku bisa teratasi. Tapi begitu dia melihat kenyataan yang terjadi, dia berkata, ya sudahlah. Waktu Yesus melihat dalam gambar pikirannya memang secara fisik mati, tetapi dalam pikiran Yesus ini anak tertidur, maka tindakan Yesus bukan membangkitkan. Tindakan Yesus adalah talita kum, hai anak bangunlah. Orang yang tidur bukan dibangkitkan. Orang yang mati dibangkitkan. Orang yang tidur harus dibangkitkan. Jadi ketika Yesus melihat anak itu, dia bilang, kalau bahasa seharian, bangun, udah lapar kau, bangun. Mudah saudara, mudah. Pak, bisa kita lakukan? Bisa. Selanjutnya, kalau sudah pikiranmu sejalan dengan mulutmu, maka selanjutnya itu kerja Roh Kudus. Karena kita berkata apa? Roh Kudus akan menjadi penolong yang setia buat saudara dan saya, Parakletos. Amin, saudara. Jadi yang kedua itu harus sejalan. Doamu begitu mantap di kamar, tapi ketika kau keluar dari kamar, keluarga nggak beres-beres. Udahlah, nggak apa-apa. Ke gereja terus nggak apa-apa. Siapa tahu adik buat basah adik buat nih. Di gereja ini, ku mau menjadi kuat. Begitu dia bilang basah. Seperti orang pincang, lihat masalahnya. Seperti orang pincang. Saudara, dia minta antara logikamu, pikiranmu, gambaran sesuatu dalam pikiranmu harus sejalan. Waktu lihat hidupmu susah, dalam pikiranmu terubah menjadi gampang. Mulutmu berkata, Tuhan, aku percaya sesuai dengan imanku, maka terjadi. Makanya Yesus selalu ngomong, hai anak, bangunlah. Waktu Yesus bertemu dengan seorang ibu, dia bilang apa? Jadilah seperti imanmu. Menurut saudara, siapa yang bekerja di situ? Kuasa. Jadilah seperti iman. Jadi mari sejalan, saudara, antara logika iman saudara dengan perkataan mulut. Makanya Matius 7 jelas, mintalah maka akan di. Orang minta pakai apa? Orang minta pakai apa, Pak? Pakai tangan. Berapa orang yang bilang minta pakai tangan?
Yakub 1 transfer dari belakang dari depan ke belakang. Berapa orang yang minta pakai tangan? Kalau minta pakai apa? Tangan. 3 orang. Sejalan antara ibu dengan anak. Oke. Nah, saudara. Kalau minta pakai apa? Pakai mulut. Berapa orang yang minta pakai mulut? Setuju minta pakai mulut? 1. Ini karena udah dengar khotbah saya ini. Maaf saudara, orang yang minta pakai bahasa fisik itu adalah orang yang nggak bisa mengucap. Orang harusnya minta, Pak, minta, baru ada gerakan. Tapi orang yang nggak punya mulut, dia akan minta. Kalau orang nias sama bukan orang nias lah, orang minta duit, kan bingung sudah mau minta apa? Duit, mau minta duit atau apa? Jadi kalau minta duit bahasanya kayak mana? Mau minta duit. Iya kan? Saudara, mau minta kereta, sepeda. Itu namanya minta sepeda karena dia bisu. Tetapi kalau orang yang punya mulut, dia bilang, Pak, minta sepeda, Pak. Orang tuanya jelas mendengar, jelas terima. Nah, maksudnya apa? Ketika orang berkata, mintalah maka akan diberi. Artinya mulutnya konsisten. Adakah orang ketika minta sepeda yang diharapkan jaminan? Adakah orang ketika minta mobil yang diharapkan sepeda? Banyak orang begitu. Orang minta sesuatu yang diharapkan bukan itu. Makanya Tuhan bilang apa? Salah berdoa. Terus apa saudara itu? Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan dapat. Udahlah besok lagi itu beban. Itu sudah pernah saya sampaikan. Oh ya, saya tes saja. Saya tes. Kalau cari pakai apa? Kebanyakan orang cari pakai mulut. Anak saya kalau ditanya, Anes, ambil dulu itu. Di mana Pak? Ya, anak-anak gitu. Ambil dulu duit yang ada di apa itu. Di mana nggak ketemu? Padahal belum berangkat. Orang cari pakai apa? Pakai mata. Ketika dia bilang begini, coba ambil dulu sendok semen yang ada di belakang itu. Maka matanya akan mencari begini. Mana yang namanya sendok semen? Pertama, dalam perintahnya dia dengar sendok semen, dalam logikanya ada gambaran sendok semen. Nanti sampai di situ saudara. Jadi nggak mungkin ketika orang berkata ambil dulu sendok semen, yang dibayarkan bukan sendok semen tapi skop. Salah nggak saudara? Salah. Begitu bilang ambil sendok semen, dapat yang sendok di bawah. Langsung dibilang apa saudara? TOL OL. Itu hanya intermezzo khotbah saya beberapa tahun yang lalu. Saudara, tapi yang mau saya sampaikan hari ini, hal yang kedua yang kita harus lakukan, sejalanlah antara logika imanmu dengan perkataan. Amin. Apapun sebenarnya yang engkau ingin Tuhan lakukan, kerjakan dalam hidup, logika imanmu sudah benar, gambaran positif dalam pikiranmu sudah benar. Nah, masalahnya hari ini adalah perkataan mulutmu melihat kenyataan. Ngerti sampai di situ sudah? Perkataan mulutmu, logikamu sudah benar nih saudara. Perkataan mulutmu sejalan dengan logika imanmu melihat kenyataan hidup. Lihat umur sudah 34 tahun. Berdoa Tuhan 30 tahunnya aku minta dapat jodoh, tapi sudah lewat 34. Logika imanmu jelas bahwa di dalam doamu, di dalam logikamu itu ada seorang laki-laki yang sudah menopang.
Happy birthday to you. Ulang tahun yang ke-35. Apa ya doaku lagi? Apa ya? Udahlah, bukan doa tentang jodoh lagi. Tuhan, kalau memang Kau izinkan aku jomblo seumur hidup, berikanlah aku kekuatan. Haleluya. Itu doa terakhir. Saudara, harusnya kan enggak begitu. Waktu mulai 25 dia sudah taruh gambaran dalam pikirannya. Di dalam doanya selalu dia berkata, Tuhan, orangnya seperti Bapak Pendeta. Tapi lewat 25, 26, 27, 28, 30, kok doanya enggak terjawab terus pikirnya sudah. Lihat, antara imanmu dengan perkataanmu, melihat kenyataan hidup seringkali tidak sejalan. Makanya doa kita hanya sampai di mana, saudara? Doa kita hanya sampai di rumah tetangga. Orang Kristen apalagi Pentakosta kalau berdoa kejar-kejar. Tuhan Yesus, aku mau ya Tuhan, tahun ini kami dapat sepeda motor fiction. Tetangga nggak dengar. Nggak gila dia mantap. Karena berkarya ada fiction di jalan. Biarkan orang tertawa. Amin, saudara. Seperti di kejadian Tuhan Yesus, mereka tertawa, tapi imanmu tetap tertuju kepada Yesus. Tapi ketika mulutmu tidak konsisten, tetangga ngomong, ayo kita fiction ini, ayo kita mulai tahun 2000 saja, 2000 sudah ada. Oh, katanya saudara. Saya mau katakan, tetap konsisten antara mulutmu dengan iman. Masalah dijawab itu masalah Tuhan. Amin, saudara. Jangan dikte Tuhan dengan kekuatan kita. Jangan dikte Tuhan dengan kemauan kita. Biarkan itu sejalan dengan maunya Tuhan. Itu yang kedua. Satu lagi, yang ketiga. Ayat 40. Ada yang orang-orang yang gak punya pikiran iman yang sama seperti Yesus diusir. Tuhan Yesus cari orang-orang yang sama, punya pikiran yang sama. Artinya apa? Komunitasmu harus kau jaga. Amin. 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 Berapa banyak orang pindah agama itu bukan karena dia menemukan kebenaran, tapi karena komunitasnya adalah orang-orang itu. Berapa banyak orang yang tadinya bukan dia narkoba, bukan dia pemabuk, saudara, dia taat. Tapi karena komunitasnya gabung sama orang-orang tersebut, dia masuk seperti itu, terjerumus. Saudara, kenapa? Rumus dari sosiolog berkata 95% itu lingkungan mempengaruhi. 5%-nya adalah iman, saudara, komitmen. Bayangkan, hanya 5%. Dan 95% itu mengubah lingkungan, mengubah saudara. Pertanyaannya, ketika engkau punya gambaran iman, maka komunitasmu adalah komunitas orang-orang yang punya gambaran iman. Itu maksud saya. Amin, saudara. Amin. Pak, kalau lagi boleh enggak? Enggak boleh berteman dengan siapapun. Boleh. Saudara bisa berteman dengan siapapun. Tapi untuk membangun iman, engkau carilah orang-orang yang punya iman yang besar. Makanya Ibrani 11 menggambarkan tentang pahlawan-pahlawan iman. Itu apa, saudara? Supaya orang punya pola pikir iman seperti orang-orang yang ada di Ibrani pasal 11. Nanti maksud saya sampai di sini. Yang ketiga, perhatikan komunitasmu. Kadang-kala pikiranmu, saudaraku, imanmu luntur hanya gara-gara engkau bergaul karib dengan orang-orang seperti yang tidak mengenal Tuhan. Imanmu luntur hanya gara-gara ini orang. Kepercayaanmu runtuh hanya gara-gara persekutuanmu dengan orang-orang tersebut. Dia cerita, Kang, gimana ya? Aku udah berdoa. Apa doa mungkin? Aku minta sama Tuhan.
supaya suamiku itu menjadi orang yang benar. Nah terus gimana perasaanmu? Udah kudoakan, aku udah yakin kali. Udahlah, kau gak usah cuma doakan suami. Udah, kalau dia gak bisa, gak beres, tinggalin dia. Muncul satu, pikir lagi ke sini. Mana kak? Udah kudoakan suami sudah 3 hari puasa, tapi ku tengok gak berubah. Badan laki yakin sekali Tuhan pasti ubah dia. Udahlah dia, kalau memang dia gak berubah, udah, kalau macam-macam dia tinggal. Sudah ngumpul lagi masuk di arisan. Waduh, semono nggak yakin dia udah 40 hari. Kemarin 3 hari aku puasa, sekarang 40 hari, tapi belum ku tengok ada tanda-tanda. Aku yakinnya benar. Ku tengok lagi pacinya kitab itu kurang utang kalau kita tahu dia kata, tapi nengok bapak kita suamiku. Dia bilang, udah, kalau memang dia nggak beres tinggalkan. Saudara lihat, gambaran imanmu sudah luntur gara-gara orang-orang seperti itu. Lalu begitu kau lihat kenyataan hidup, ya sudah, selesai. The end. This is my story. Habis semua. Saudara, maksud saya apa? Ketika Yesus lihat orang yang nggak punya iman yang sama, dia apa sama Yesus? Lalu baca, kita baca sekali lagi. Ayo, ayat 40. Maka diusirnya, mulai dari ayat 40, 1, 2, 3. Tetapi mereka menertawakan dia. maka cukup sampai di situ. Maka diusir. Jadi kalau ada orang-orang yang nggak satu iman dengan saudara, mau coba runtuhkan, usir dia. Mana Yesus? Tapi dalam hati. Maksudnya apa? Sudah cukup sampai di situ pertemananmu. Cukup sampai sebatas marga. Cukup sampai sebatas tetangga. Cukup sampai sebatas RT. Cukup sampai sebatas desa. Tapi lebih dari itu gak boleh kamu menghancurkan gambaran iman dalam pikiranmu. Usir dia. Nanti sampai di situ sudah. Itu yang ketiga. Perhatikan komunitas. Ini enggak. Sudah enggak apa-apa. Berkawan semuanya. Seperti saya dulu. Waktu saya 2004, 2005. Saya disuruh sama guru saya jaga biliar. Saudara, jaga biliar di sini tidak sama dengan jaga biliar di kota. Di kota yang jaga biliar itu saya cuma jaga parkiran, tapi yang jaga biliar itu perempuan semua. Saya hanya jaga parkiran orang-orang. 2 ruko dengan 3 lantai. Total ada 12 cewek dan perempuan. Bencong tidak ada dan lesbian tidak ada di sana. Saudara, itu tidak sama. Gambaran semuanya. Saya lihat ini perempuan semua. Masih muda-muda, ada yang ABG, tinggi. Saudara, iman dipertahankan di sini. Saya 2004 sekolah Alkitab 1 tahun lebih. Tapi ketika saya masuk situ, runtuh semua. Yang tidak merokok tadinya kembali merokok. Saya ingat dulu bos-bos dari Korea selalu ngajak saya, "Lai, minumlah bir, selalu bir, karena di situ nggak boleh yang lain, hanya bir disuguhkan." Lama-lama ikut-ikutan minum. Tapi Tuhan baik, saudara. 3 bulan saya masuk daerah tersebut, Tuhan kasih saya penyakit tipes. Dan mama saya datang dalam mimpi. Dia bilang begini, iman yang dulu bukan iman yang sekarang. Apa yang terjadi? Saya sadar secara rohani. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak punya keahlian apapun selain hanya memang kerja seperti ini. Tapi izinkan saya tidak ada di sini lagi dan saya mau kembali ke Tanjung Pinang. Karena saya tahu panggilan saya ada di sana. 1 hari 2 puasa dan saya putuskan saya harus kembali ke Tanjung Pinang. Dan sampai hari ini Tuhan membentuk saya.
bukan sebagai penjaga pilihan, tapi penjaga hati manusia untuk bertobat. Amin. Larilah. Kalau saudara nggak bisa usir, saudara lari. Sama seperti Yusuf ketika dia digoda sama istri Potifar, dia nggak bisa menolak, tapi dia harus pergi. Dia nggak bisa itu usir, tapi dia harus pergi. Terkadang saudara kita mungkin tidak usir, tapi kita tinggalkan komunitas seperti ini. Supaya apa? Supaya imanmu terpelihara dan mulutmu tetap konsisten terhadap iman. Amin, saudara. Amin. Ketiga hak membangun kita iman. Yang pertama, saudara pindahkanlah dalam pikiran sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kedua, konsistenlah antara imanmu dengan mulutmu ketika melihat kenyataan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, jaga komunitasmu sehingga gambaran imanmu, perkataan mulutmu tidak hancur hanya gara-gara salah orang dalam pergaulan. Amin, saudara. Amin. Kita tundukkan kepala.